Halo, selamat datang dalam video pembelajaran kami tentang masalah pelaksanaan pondasi dalam tiang bor. Dalam video ini, kita akan memahami secara mendalam mengapa pondasi dalam tiang bor menjadi bagian penting dalam konstruksi bangunan, dan juga bagaimana cara menghadapi berbagai macam masalah yang mungkin muncul selama proses pelaksanaannya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang nantinya akan menjelaskan terkait topik ini. Perkenalkan, nama saya Isnainul Hasanah dengan NIM 15036210003. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Asyara Putri Milandra dengan NIM 15036210004. Perkenalkan, nama saya Arif Miftahul Huda dengan NIM 15036210008. Perkenalkan, saya Isyata Dewanto dengan NIM 15036210009. Saya Diana Rosi Cahyaningrum dengan nomor induk mahasiswa 1503 Izin memperkenalkan diri, nama saya Zuriel Arya Aditya Buditomo dengan NIM 15036210014. Sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam, kita perlu mengetahui apa itu pondasi dalam tiang bor. Pondasi tiang dalam bor atau yang biasa disebut dengan pondasi bor pile merupakan pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah terlebih dahulu. Jenis pondasi bor pile banyak digunakan pada proyek konstruksi. Pelaksanaan pondasi bor pile yang dipilih disesuaikan dengan jenis tanah, kondisi medan, serta metode konstruksi yang terpilih. Ya, betul sekali. Pondasi ini memiliki keunggulan tertentu dibandingkan dengan metode pondasi lainnya, terutama ketika kita berurusan dengan tanah yang kurang stabil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai keuntungan dari pemakaian pondasi bor pile. Jadi yang pertama itu, pondasi bor pile ini cocok dan aman diaplikasikan di kawasan yang sempit dan padat penduduk. Lalu yang kedua, pemasangan bor pile ini tidak menimbulkan gangguan suara dan juga getaran yang membahayakan bangunan di sekitarnya. Yang ketiga itu, kedalaman tiang dapat divariasikan. Lalu yang keempat, tanah dapat diperiksa dan dicocokkan dengan data laboratorium. Lalu kemudian keuntungan yang kelima itu, pondasi bor pile ini dapat dipasang menembus batuan dan juga diameter tiangnya sangat memungkinkan dibuat besar. Nah, bila perlu, ujung bawah tiang dapat dibuat lebih besar guna untuk mempertinggi kapasitas dukungnya. Lalu yang keenam, bor pile ini tidak menimbulkan pergeseran tiang ataupun gelombang pada tanah saat proses pengeboran. Lalu yang ketujuh, bor pile ini dapat didirikan sebelum penyelesaian tahap selanjutnya dan mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap beban lateral, dan dalam pemasangan pondasi bor pile ini tidak ada resiko kenaikan muka tanah. Nah, itu dia adalah keuntungan dari menggunakan pondasi bor pile pada proyek konstruksi. Namun dalam penggunaannya, pondasi bor pile juga memiliki kerugian, yaitu diantaranya yang pertama, pengecoran bor pile ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Lalu yang kedua, pengecoran beton akan lebih sulit bila dipengaruhi oleh air tanah, karena mutu beton tidak dapat dikontrol dengan baik. Yang ketiga, mutu beton hasil pengecoran bila tidak terjamin keseragamannya di sepanjang badan bor pile dapat mengurangi kapasitas daya dukung bor pile itu, terutama bila bor pile cukup dalam. Kemudian yang keempat, pengeboran yang dilakukan dapat mengakibatkan kegangguan kepadatan bila tanah berupa pasir atau tanah yang berkerikil. Yang kelima, air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan tanah sehingga mengurangi kapasitas dukung tiang dan akan terjadi tanah runtuh jika tindakan pencegahan tidak dilakukan. Nah, setelah kita memahami tentang keuntungan dan kerugian pondasi dalam tiang bor, sekarang saatnya melanjutkan pembahasan kita tentang jenis-jenis bor pile. Terdapat beberapa jenis pondasi bor pile yang dapat digunakan. Pembahasan ini akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang beragam pilihan yang tersedia dalam dunia konstruksi pondasi. Jenis pondasi bor pile dibagi ke dalam dua hal. Yang pertama, jenis pondasi bor pile sesuai bentuk, diantaranya bor pile berbentuk lurus
untuk diaplikasikan pada kondisi tanah keras. Lalu, ada bor pile dengan ujung membesar yang menyerupai bentuk bel, bor pile dengan bentuk ujung membesar yang menyerupai trapesium, dan bor pile berbentuk lurus yang ditujukan untuk konstruksi di lokasi tanah bebatuan. Lalu yang kedua jenis bor pile berdasarkan alat dan teknik pengerjaannya. Yang pertama, bor pile manual. Jenis bor pile ini disebut teknik manual karena dalam pengerjaannya menggunakan tenaga manusia. Pengaboran dilakukan dengan kondisi tanah yang masih kering atau disebut juga dengan teknik bor kering. Kedua, bor pile mini crane. Pengaboran menggunakan alat mini crane dilakukan dengan menggunakan metode bor basah. Oleh sebab itu, metode ini memerlukan sirkulasi air yang cukup pada saat proses pengaborannya. Ketiga, bor pile gawangan mirip dengan mini crane. Jenis bor pile gawangan memiliki cara kerja yang juga menggunakan teknik bor basah. Hanya saja, terdapat perbedaan pada tiang gearboxnya yang harus dilengkapi dengan tambang pada bagian sisi kiri dan kanan. Baik, itu dia berbagai jenis pondasi bor pile. Untuk selanjutnya, mari kita eksplorasi bersama apa saja sih masalah yang sering terjadi selama pelaksanaan pondasi bor pile. Selama pelaksanaan pondasi dalam tiang bor, terdapat beberapa masalah yang sering muncul yang dapat mempengaruhi keamanan, kestabilan, dan juga kualitas pondasi. Beberapa masalah umum tersebut yaitu yang pertama, ketidakstabilan lubang bor. Selama pemboran tiang bor, lubang bor bisa mengalami instabilitas, terutama jika tanah yang dibor memiliki kandungan air yang tinggi atau struktur geologi yang tidak stabil. Hal ini dapat menyebabkan dinding lubang runtuh ataupun longsor yang mengakibatkan kerusakan pada fondasi. Kedua, kesulitan menggali lapisan batuan. Jika fondasi dalam tiang bor dimaksudkan untuk mencapai lapisan batuan yang kuat, terkadang ada kesulitan dalam mencapai lapisan tersebut. Batuan keras dapat memperlambat proses pemboran dan memerlukan peralatan khusus. 3. Kontaminasi beton. Selama pengisian lubang bor dengan beton, ada resiko kontaminasi beton dengan tanah atau air tanah. Hal ini dapat mengurangi kekuatan dan juga daya tahan fondasi. Keempat, penurunan tiang bor atau settlement. Penurunan atau pergeseran tiang bor dapat terjadi setelah fondasi selesai dibangun, terutama jika ada perubahan tingkat air tanah atau perubahan beban struktural. Hal ini dapat mengganggu kestabilan bangunan. Kelima, pembesaran diameter lubang bor. Terkadang selama proses pembuatan tiang bor, diameter lubang bor dapat membesar lebih dari yang diinginkan. Hal ini dapat mengurangi kapasitas beban fondasi. Keenam, perubahan sifat tanah. Perubahan dalam sifat tanah dasar seperti peningkatan kadar air tanah selama atau setelah konstruksi fondasi dapat mempengaruhi kinerja fondasi dan mengakibatkan penurunan atau pergeseran. Nah, untuk selanjutnya mari kita teruskan dengan melihat berbagai strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Untuk mengatasi masalah-masalah itu terdapat beberapa cara menyelesaikannya, yaitu 1. Ketidakstabilan lubang bor. Gunakan casing atau tabung penyangga untuk menjaga stabilitas lubang bor selama pemboran. Kedua, pilih metode pemboran yang sesuai dengan kondisi tanah dan geologi lokal. Yang kedua, kesulitan menggali lapisan batuan. Jika terdapat kesulitan dalam mencapai lapisan batuan, pertimbangkan untuk menggunakan alat bor yang lebih kuat atau metode pemboran yang lebih cocok untuk batuan keras. Ketiga, kontaminasi beton. Pastikan beton yang digunakan memiliki kualitas tinggi dan sesuai dengan spesifikasi proyek. Selama proses pengisian tiang bor, pertimbangan penggunaan tremipip untuk menghindari kontaminasi dan memastikan beton mengisi lubang dengan baik dari bawah ke atas. Dalam video ini, kami telah menjelaskan berbagai jenis pondasi bor pile dan masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaannya. Kami juga telah menguraikan cara mengatasi tantangan tersebut. Semoga video ini telah memberikan Anda wawasan yang berguna dalam dunia konstruksi pondasi bor pile. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.